Cincang keling manuk cingklang jinatan. Halo kaum berbahan han. Kembali lagi bersama Babang Don Cuan wan. Menit ini bahkan detik ini saya akan mereview sebuah alur film yang berjudul Desah Tetangga. Salah lagi aja maksudnya. Film yang berjudul Top Gun Maverick 2. Itu maksudnya. Film yang dirilis tahun 2022 ini adalah sebuah sequel yang mana film pertamanya sempat hiatus selama 3 dekade lebih. Aktor utamanya dalam film ini yaitu Tom Cruise. Kebetulan dia mengikuti kegantengan saya. Film ini menceritakan seorang pria bernama Pete Mitchell alias Maverick yang dipanggil kembali untuk mengabdi kepada Top Gun untuk menjalankan program pelatihan Angkatan Laut Amerika Serikat. Ia diminta untuk menjadi pelatih bagi sejumlah pilot muda pemberani, tapi dia menemukan sebuah hambatan yang mana dia harus berhadapan dengan seorang anak muda yang bernama Bradley Bradshaw. Anak muda ini tak lain dan tak bukan adalah anak dari mendiang sahabatnya Maverick. Posisi ini memaksa Maverick kembali harus berhadapan dengan masa lalunya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya kan? Tak usah banyak rupi lagi. Siapkan bantal, posisikan rebahan, siapkan tisu yang banyak karena cuaca lagi panas, dan selamat menonton. No is Nobar. Cerita dikenalkan kepada seorang kapten pesawat tempur yang bernama Pete atau lebih dikenal dengan nama Maverick. Maverick adalah pilot veteran pesawat tempur Angkatan Laut yang telah mengabdi selama 30 tahun lebih dengan segudang prestasi dan pengalamannya dalam bidang militer. Maverick sekarang ini bekerja sebagai pilot uji coba pesawat tempur modern bernama Dark Star. Dalam sebuah program yang mana program tersebut sempat akan dibatalkan oleh seorang laksamana bernama Ken apabila Maverick tidak bisa mencapai batas kecepatan 10 Mach. Perlu diketahui 1 Mach berarti kira-kira sama dengan kecepatan 1238 km per jam. Koreksi bila gue salah. Maverick tentunya harus bisa mencapai kecepatan 10 Mach agar programnya ini terus berlanjut. Sesaat sebelum Laksamana Ken sebagai pemimpin program tiba, Maverick nekat menaiki pesawat jet tersebut dan memiliki ambisi untuk mencoba menembus kecepatan yang belum pernah dicapai sebelumnya. Inilah yang terjadi. Maverick pada akhirnya berhasil mencapai kecepatan 10 Mach. Tak lepas dari sifatnya yang ambisius, tentunya bukan sampai di situ saja. Sesuai perkataannya di awal, Maverick malah meningkatkan kecepatannya lagi melewati batas maksimal yang sudah ditentukan. Tentunya akibat dari hal ini pun membuat bodi mesin pesawat tersebut tidak kuat menahan tekanan udara, dan alhasil pesawatnya pun meledak begitu saja di udara. Beruntung Maverick masih bisa selamat dengan melontarkan dirinya sebelum pesawat tempur tersebut meledak. Setibanya di markas, Maverick harus menghadap Laksamana dan bertanggung jawab atas tindakannya. Fakta sebelumnya terungkap bahwa Maverick ini bukanlah seorang pilot yang ceroboh dan dia adalah pilot pesawat tempur terbaik selama 30 tahun lebih pengabdiannya. Dia menolak untuk naik jabatan dan lebih senang berada di kokpit kemudi pesawat tempur daripada harus duduk diam cuma memberi perintah. Alih-alih mendapat sanksi, Maverick malah dipindah tugaskan secara tiba-tiba. Maverick ternyata dipanggil lagi untuk kembali ke Top Gun oleh Komandan Angkatan Laut tertinggi yang bernama S. Sebelum perlu diketahui juga, Top Gun ialah sekolah persenjataan tempur Amerika Serikat, di mana isinya merupakan pilot-pilot angkatan laut terbaik yang pernah ada, dan Maverick adalah salah satu lulusan terbaiknya. Sempat menolak karena mengajar bukanlah bidang keahliannya, tapi Maverick tidak punya pilihan lain. Tadinya misi ini bukanlah untuk Maverick, bahkan dia tidak masuk dalam daftar Laksamana Simpson untuk melatih para pilot muda ini. Maverick dipilih langsung menjadi instruktur atas permintaan dari S, komandan tertinggi Angkatan Laut, dan ternyata S sendiri adalah sahabat dekat Mac yang telah lama mengudara bersamanya dulu. Laksamana juga menekankan jika Maverick tidak mengambil tugas ini, maka ini akan jadi tempat terakhir kalinya dia bisa bertugas di Angkatan Laut. Beralih ke sebuah bar tempat berkumpulnya para pilot muda Top Gun, di mana di sini ada Hangman, Phoenix, Coyote, Payback, Fanboy, Bob, dan Rooster.
Di sini Maverick yang melihat sekilas para pilot merasa pesimis akan misi tersebut. Dia juga mengirimkan pesan kepada S bahwa anak-anak ini belumlah siap. Di sini juga Mac bertemu dengan mantan kekasihnya dulu yang sekarang berstatus janda bernama Penny. Pulang dari bar, ada satu anak yang menyita perhatian Maverick. Dia adalah Rooster. Rooster sendiri adalah anak dari S, Komandan Angkatan Laut sekarang, yang dulu saat Maverick dan S masih mengudara bersama, mereka berdua mengalami kecelakaan yang menyebabkan S mengalami beberapa kegagalan fungsi tubuh, seperti kesulitan berbicara. Hal ini tentu membuat Maverick merasa bersalah kepada keluarga S, terutama kepada Rooster anaknya. Hari pelatihan pun dimulai dan tanpa banyak basa-basi chat-chat soal materi, Maverick pun langsung memulai sesi latihan dengan mengetes para pilot di dalam mode tempur udara dengan tujuan mengetahui seberapa handal kemampuan mereka di lapangan. Para pilot akan bekerja sama sebagai tim melawan Maverick seorang diri dengan aturan dasar di mana mereka tidak boleh turun hingga ketinggian 5.000 kaki. Mereka hanya dibolehkan menggunakan senjata api, dan ketika mereka dapat mengunci target pesawat Maverick, maka mereka menang. Dan begitu pun sebaliknya. Para pilot yang percaya diri ini menambah satu peraturan di mana yang kalah harus push up sebanyak 200 kali dan latihan pun dimulai. 30 tahun pengalaman bukanlah cuma bualan semata. Maverick berhasil mengalahkan semua pilot muda dengan sangat mudah. Rooster yang sempat berduel 1 lawan 1 pun tidak bisa berbuat banyak. Namun di sesi latihan bebas ini, Maverick harus mendapat teguran keras dari Laksamana Simpson. Hal ini karena dia telah melanggar aturan keselamatan pilot dan pesawat turun melewati batas 5.000 kaki serta melakukan manuver berbahaya bersama Rooster. Menanggapi hal tersebut, Maverick bukannya meminta maaf, dia malah mengajukan proposal agar batas ketinggian pesawatnya diturunkan lagi demi keberhasilan misi nanti. Kita akan masuk ke strategi misi. Strategi penyerangan akan dibagi menjadi 2 fase dan sangatlah sulit. Di mana fase pertama, mereka akan terbang rendah di ketinggian 100 kaki melewati ngarai yang sempit menuju target. Melewati rudal udara pengaman musuh yang apabila mereka terbang lebih dari ketinggian 100 kaki, mereka akan terbidik oleh rudal lalu kemudian jatuh. Belum lagi mereka harus berpacu dengan waktu 3 menit dari titik awal area musuh menuju target, yang apabila mereka melebihi waktu tersebut, pesawat tempur generasi terbaru musuh yang berada di landasan pacu terdekat akan langsung mengejarnya dan mereka semua bisa mati. Sesi latihan kedua ini tidak berjalan dengan sesuai rencana. Mereka semua gagal dalam simulasi. Faktor penyebab gagalnya mereka adalah kurangnya kekompakan tim dalam bekerja sama. Seusai latihan, S meminta Maverick untuk menemuinya di rumah guna membahas tentang kemajuan misi dan lainnya. Saat di rumah S, Maverick memberitahu S kalau misi ini terlalu berbahaya untuk para pilot muda, yang mana misi ini taruhannya adalah nyawa. Maverick tidak ingin mengirim orang untuk menjalani misi bunuh diri, terutama Rooster anaknya, dan meminta kepada S untuk mengubah keputusannya dengan mengutus dia sendiri turun langsung dalam menjalankan misi ini. Tapi S tidak berpikir demikian. S yakin anak muda Top Gun ini akan berhasil menjalankan misinya, dan dia juga yakin akan potensi yang dimiliki Maverick dalam melatih. Makanya S memberikan tugas ini langsung kepada Maverick. Semua resiko dan tanggung jawab akan S ambil. S juga tidak lupa memberikan semangat dan dukungan penuh kepada Maverick. Sebagai instruktur yang baik, menjaga kekompakan dan keharmonisan dalam tim sangatlah penting. Tanpa diduga, inilah yang dilakukan Maverick di sela-sela sesi latihannya. Mereka mengadakan permainan supaya bisa mempererat hubungan anak buahnya. Pulangnya, hubungan Maverick dan Penny ternyata kembali berbunga-bunga lagi. Seakan terjadi cinta lama bersemi kembali. Sampai ketika mereka berdua selesai sesi asmelahoinya, saat waktu malam, tiba-tiba anak Penny pulang, dan Penny yang tidak mau memberikan contoh yang tidak baik kepada anaknya, menyuruh Maverick untuk pulang diam-diam lewat jendela belakang. Keesokan harinya, ada berita genting dari Laksamana Beach, di mana pabrik uranium musuh telah mengalami perubahan jadwal operasi, di mana sekarang operasinya maju 1 minggu, yang harus membuat latihan mereka makin intens.
Kita langsung lagi masuk ke strategi fase kedua, yaitu menghancurkan target yang berada di lembah pegunungan. 4 pesawat akan dibagi menjadi 2 tim dengan formasi yang berurutan. Pesawat pertama akan menjatuhkan bom berpemandu laser dari pesawat kedua. Ini akan menciptakan celah untuk pesawat ketiga dan keempat melakukan serangan pamungkas ke dalam bunker. Jika salah satu tim meleset dari target, maka misi pun akan gagal. Simulasi pertama akan dilakukan oleh Coyote sebagai pengirim bom, dibantu dengan Phoenix dan Bob yang akan membidik target. Dalam simulasi ini, Maverick akan bertindak sebagai bandit, mengganggu mereka menghancurkan target. Tim ini gagal mengenai target dan siapa sangka saat dalam pendakian Coyote tidak sadarkan diri, kehilangan kendali atas pesawatnya dan beruntung Maverick bertindak cepat dengan mendekati Coyote, membidik pesawatnya agar memunculkan suara alarm yang akhirnya membuat Coyote sadar kembali tepat sebelum dia menghantam tanah. Tidak hanya sampai di sini, di saat mereka sudah selesai dengan simulasinya, tiba-tiba ada serangan segerombolan burung yang mengenai mesin pesawat Phoenix dan Bob. Ini yang dinamakan dengan Bird Strike. Untungnya mereka bisa selamat dan baik-baik saja, tapi rentetan kejadian buruk mulai menghampiri Maverick di mana Ayah Rooster sekaligus sahabat Maverick telah meninggal dunia. Atas kejadian yang menimpa Phoenix, kini Laksamana Simpson memutuskan untuk mengambil alih misi. Bukannya tanpa alasan, kemungkinan peluang mereka akan makin sempit dengan banyaknya resiko yang diterapkan Maverick. Oleh karena itu, Maverick diberhentikan dari tugasnya dan dilarang terbang. Laksamana Simpson menerapkan strategi yang berbeda, di mana mereka akan menerapkan parameter waktu baru dari yang tadinya waktu menuju target harus 3 menit, sekarang menjadi 4 menit. Dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap keselamatan para pilot yang akan menjadi sasaran empuk musuh dan bisa dicegat oleh pesawat tempur musuh lainnya dan harus melakukan pertarungan udara yang bisa membunuh mereka. Di saat itu juga tiba-tiba Maverick yang dilarang terbang melakukan penerbangan. Maverick melakukan simulasi yang dia terapkan, di mana dia hanya butuh waktu 2 menit 15 detik saja untuk mencapai target. Hal ini tentu jadi pertimbangan lagi bagi Laksamana Simpson, yang mana misi ini ternyata bisa dicapai dengan meminimalisir resiko berbahaya bagi para pilot. Untuk itu Laksamana yang tadinya enggan menunjuk Maverick menjalankan misi, kini memilih Maverick sendiri menjadi ketua tim turun langsung ke lapangan. Rincian final 4 pesawat yang akan menjalani misi ini adalah pesawat pertama Maverick sebagai pemimpin tim sekaligus bertugas membuka celah bunker, diikuti dengan Phoenix dan Bob sebagai pembidik target di pesawat kedua. Di pesawat ketiga, Rooster akan menjadi pendamping sekaligus meluncurkan bom pamungkas bersama Payback dan Fanboy sebagai pembidik target di pesawat keempat. Sementara itu sisanya akan menjadi cadangan di kapal induk. Tim pun berangkat, sementara itu rudal Tomahawk diluncurkan untuk menghancurkan landasan pacu tempat musuh berada dan tim pun mulai menjalankan misinya. Di luar dugaan juga, tiba-tiba radar pusat mendeteksi ada 2 pesawat bandit musuh yang sedang berpatroli dan karena ini juga mereka harus menambah kecepatan. Tim 1 berhasil meluncurkan serangan pertama tepat sasaran, sedangkan di tim 2, Fanboy mengalami sedikit masalah dalam membidik target dan harus diselesaikan langsung oleh Rooster dengan mengirimkan bom secara acak, mengandalkan instingnya. Target berhasil dihancurkan, kini mereka tinggal mencoba lolos dari serangan rudal udara musuh. Dengan banyaknya rudal yang ada, pesawat Rooster yang kehabisan player penangkal menjadi sasaran empuk musuh, dan ketika dia hampir tertembak, Maverick berhasil menyelamatkannya, mengorbankan dirinya menjadi sasaran rudal. Semua tim panik ketika Maverick terjatuh dan seketika itu juga 2 pesawat bandit musuh mendekati, yang mana ini membuat Laksamana Simpson harus cepat membuat keputusan menarik semua pasukannya agar tidak terjadi korban lagi. Semua juga terpaksa meninggalkan Maverick yang sudah terjatuh. Sementara itu ternyata Maverick berhasil selamat melontarkan dirinya sebelum pesawat jatuh. Tapi tiba-tiba helikopter musuh berhasil menemukan dia dan menyerangnya. Lalu kemudian saat terpojok terjadilah ledakan pada helikopter tersebut.
Di balik itu ternyata Rooster telah mengabaikan perintah Laksamana Simpson sebelumnya dan berhasil menyelamatkan Maverick. Tapi dia sendiri harus terkena rudal udara dan beruntung masih bisa sempat melontarkan diri. Hal ini membuat Maverick kesal kepada Rooster yang harusnya sekarang dia sudah berada di kapal induk. Kini mereka berdua malah terjebak di area musuh. Untuk melarikan diri, Maverick berencana mencuri pesawat jet tempur tua F-14 milik musuh. Sebelumnya landasan pesawat tersebut sudah dihancurkan Tomahawk tadi. Setelah berhasil mencuri pesawat, tiba-tiba pesawat musuh mendekat dan mereka harus berhadapan dengan dua pesawat modern bandit milik musuh. Pertempuran pun tidak terhindarkan. Satu berhasil jatuh, namun melawan satu pesawat lagi membuat Maverick kewalahan sehingga dia harus terbang rendah untuk menghindari serangan. Akhirnya dua pesawat musuh berhasil dikalahkan. Tapi ternyata masih ada satu pesawat musuh lagi di depan mereka dan dengan amunisi yang habis, mereka harus menyerahkan ini pada keajaiban dengan mencoba menghindar terus. Di saat mereka berdua sudah tidak bisa lagi menghindar, tiba-tiba Hangman berhasil mengejar Maverick menyelamatkannya dan mereka pun berhasil pulang ke kapal induk. Misi dan film pun angges. Ending yang sangat sungguh piteungeun. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah pembuktian merupakan perlawanan terbaik atas keraguan-raguan. Dan film ini juga mengajarkan kepada kita untuk mencapai sebuah tim yang sukses, maka harus menanggalkan ego kita masing-masing dan harus menjalin komunikasi yang baik. Karena hubungan yang erat diawali dari sebuah komunikasi yang baik. Saya Don Cuan, sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.